Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kuliah hari ini arsitektur vernakular. Materi hari ini sama dengan materi yang kemarin. Bedanya adalah oke, jadi materi hari ini sama dengan materi yang kemarin. Bedanya adalah Bapak ambil dari sumber yang berbeda. Ya. Coba dibaca Pak Adi. Berkenalan dengan arsitektur vernakuler, De Musakum. Ya, silakan Pak Adi dibaca. Arsitektur beragam jenis. Poin pertama, arsitektur beragam jenisnya antara lain arsitektur vernakuler. Poin kedua, apakah arsitektur vernakuler sama dengan arsitektur rumah adat? Nah, kemarin kan kita sudah belajar ada kemarin timeline kan? Timeline toh? Ingat nggak waktu arsitektur kontemporer? Ada timeline, ada apa? Sejarah yang dikategorikan sebagai perkembangan arsitektur. Ingat nggak? Mulai dari arsitektur Mesopotamia, Babilonia itu. Ya, ada kemarin kan? Ingat ya? Ada Pak. Ya, Iya, Pak. itu. Ya, ada bagian arsitektur klasik yang di dalamnya situ ada arsitektur Yunani, Romawi, Barok, Rokoko gitu kan. Kristen awal, arsitektur Islam awal, ya. Bisa ya? Nah, itu arsitektur perkembangan arsitektur kita, ilmu arsitektur kita itu beragam jenisnya ya. Nah, arsitektur vernakular itu masuk masuk dia masuk dia sebelum arsitektur postmodern ya. Jadi arsitektur vernakular itu dia masuk sebelum arsitektur postmodern. Ya, jadi dia itu setelah modern. Ya, setelah modern itu ada arsitektur vernakular. Nah, terus yang poin kedua, apakah arsitektur vernakular sama dengan arsitektur rumah adat? Sama ya? Kemarin rumah adat itu apa? Ingat nggak rumah adat itu apa? Ada ingat nggak? Sudah kita diskusikan kan kemarin? Sudah, Pak.
Pak Milson, apa itu arsitektur rumah adat? Arsitektur tradisional, Pak. Yang Secara turun-temurun, yang di dalamnya memiliki nilai sosial, nilai budaya. oke, tapi bukan ada yang ingat nggak? Pak Firman, Ibu Herun ada ingat nggak? Arsitektur rumah adat itu rumah tradisional yang dibangun saat ini. Oke, itu ya. Jadi arsitektur rumah adat itu arsitektur tradisional yang dibangun pada saat ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, apakah arsitektur rumah adat itu sama dengan arsitektur vernakular? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau rumah adat itu Pak bagian dari vernakular. Bisa kalau apa rumah adat bisa dikatakan vernakular dia Pak. Tapi vernakular begitu ya, belum bisa disebut rumah adat. Ya, oke, bagus. Ya, ada yang lain? Pak Milson? Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah arsitektur vernakular sama dengan arsitektur rumah adat? Arsitektur tradisional itu, Pak, bisa dikategorikan sebagai arsitektur vernakular, tetapi arsitektur vernakular itu belum bisa dikatakan sebagai arsitektur rumah adat. Karena di dalam arsitektur tradisional itu dia, Pak, memiliki nilai-nilai dan norma-norma tradisional, seperti norma sosial, budayanya, dan lain-lainnya. Oke, bagus. Kalau Fadli? Iya Pak, kalau Pak arsitektur tradisional itu kayak desain sekarang itu udah masih pakai desain dulu Pak, vernakular, sorry. Kalau arsitektur tradisional dia desain kayak rumah adat masih dibangun sampai sekarang Pak, begitu Pak. Oke, kalau Ibu Herlin? Kalau rumah adat kan rumah tradisional yang dibangun saat ini. Sementara kalau arsitektur tradisional itu kan kecenderungannya rumah-rumah bangsawan. Jadi tidak sama. Kalau Pak Adi? Tidak sama, Pak. Arsitektur vernakular itu apa, Pak Adi? Arsitektur vernakular. Kemarin kita sudah bahas. Apa itu arsitektur vernakular? Ibu Herlin, apa itu arsitektur vernakular? Arsitektur vernakular kan arsitektur yang dibangun masyarakat pada umumnya, yang arsitektur tanpa arsitek. Nah, arsitektur tanpa arsitek. Terus kalau arsitektur rumah adat itu? Rumah tradisional yang dibangun saat ini. Terus coba dikaitkan. Dikaitkan. Arsitektur vernakular dan arsitektur rumah adat. Ya tergantung penghuninya. Kalau penghuninya seorang arsitek, berarti kalau yang bangun rumah adat tersebut seorang arsitek, berarti dia bukan arsitektur vernakular toh. Tapi kalau rumah adat tersebut yang bangun arsitek, begitu ya? Pak Adi? Tetap beda, Pak. Iya kan? Tetap ada, iya, tetap ada Kalau perbedaan. kalau rumah adat tersebut yang desain arsitek, apakah dia termasuk arsitektur vernakular? Kalau rumah adat tersebut yang desain bukan arsitek, apakah dia termasuk arsitektur vernakular?
Bisa ya? Iya Pak, bisa Pak. Paham ya maksudnya? Belum paham, Pak. Ya, ngerti ya Pak Basir, kan arsitektur vernakular itu kan arsitektur tanpa arsitek. Bisa ya? Jadi kalau rumah adat tersebut yang bangun arsitek, apakah dia termasuk arsitektur vernakular? Sudah Pak tidak, Milson? Pak. Tidak, Pak. Ah, begitu aja ya kan? Itu aja intinya arsitektur vernakular itu arsitektur tanpa arsitek. Arsitek ya, Pak. Ya, oke ya. Ya, Pak. Itu aja poinnya. Iya Pak, baik Pak. Oke, coba dibaca Pak Milson. Apa itu arsitektur vernakular? Poin pertama, vernakulus, yang artinya domestik, asli atau pribumi. Verna, budak pribumi, budak rumah, lahir. Ya, jadi kalau vernakular itu ya asli ya, aslinya pribumi. Artinya sebelum ada peretas kebudayaan di situ. Paham nggak maksudnya Bapak? Penduduk asli. Ngerti ya? Misalnya di suatu daerah, misalnya di daerah Buton. Di daerah Buton itu ada kan penduduk aslinya sebelum ada peretas kebudayaan di situ. Paham nggak maksudnya Bapak? Peretas kebudayaan itu para pendatang yang datang ke situ, terus dia meretas kebudayaan. Kebudayaan itu kan tidak mono kan? Mono itu artinya tidak satu kan? Yang namanya budaya itu kan berakulturasi dari berbagai elemen-elemen. Paham nggak maksudnya Bapak? Misalnya ada budaya Arab, ada budaya kolonial misalnya, ada budaya Eropa, ngerti nggak? Sehingga terciptalah satu kebudayaan, ngerti ya? Ngerti, Paham nggak Pak. maksudnya Bapak? Ngerti Pak. Paham, Pak. Nah, vernakular itu tuh, jadi sebelum adanya peretas kebudayaan itu, budaya-budaya yang masuk, dia duluan di situ. Ngerti nggak? Bisa, Pak. Paham, Pak. Nah, itu. Oke ya? Jadi makanya dia dibilangi pribumi asli. Ya. Ini kan dari sudut pandang, kalau kata yang ini kan dari sudut pandang ini budak ini kita artikan denotasi aja ya, maksudnya positif aja ya. Ya. Oke, ini kan dari kacamata orang modern ya, dari kacamata orang modern. Nah, coba dibaca Pak Haslan. Ya, Pak, tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Arsitektur yang dirancang oleh arsitek profesional biasanya tidak dianggap vernakular. Proses yang secara sadar dalam merancang bangunan membuatnya tidak vernakular. Nah, ini apa ini nih? Arsitek dirancang oleh arsitek profesional. Nah, profesional di sini artinya dia menempuh pendidikan formal arsitektur dan dia berijazah arsitektur. Paham nggak maksudnya Bapak? Paham, Pak. Ya, jadi arsitek Paham, profesional di sini Pak Adi, Om Fadli, itu tadi dia menempuh pendidikan formal arsitektur dan dia mendapat ijazah arsitektur. Itu arsitek. Ya. Iya Pak. Misalnya kemarin kita sudah diskusikan ada seorang dokter. Terus dokter itu dia membangun rumahnya.
dia membangun dia mendesain sendiri rumahnya, itu bisa kita kategorikan sebagai arsitektur vernakular, ya kan? Iya, Pak. Ya kan? Karena dia dianggap bukan arsitek profesional yang sekolah pendidikan formal arsitektur dan mendapatkan ijazah arsitektur. Dia seorang dokter. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, proses Bisa. yang secara sadar dalam merancang bangunan membuatnya tidak vernakular. Sadar ini artinya apa? Sadar apa ya? Sadar arsitektur ya. Ya, sadar itu artinya sadar arsitektur. Jadi dia dianggap memahami kaidah-kaidah arsitek ilmu, kaidah-kaidah ilmu arsitektur. Jadi dalam bangunannya itu ada kaidah-kaidah ilmu ya, ilmu arsitektur yang tadi yang menempuh pendidikan formal tadi. Bisa ya? Jadi kalau masyarakat kan, masyarakat biasa dia tidak sadar ilmu arsitektur, gitu maksudnya. Paham nggak ya? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Dia tidak sadar ilmu arsitektur. Dia tidak memahami ilmu arsitektur. Kalau Bapak Ibu kan kelak akan mendapatkan ijazah arsitektur. Ya, sehingga dikategorikan sebagai sadar arsitektur. Bisa ya? Nah, coba dibaca Ibu Herlin. Prinsipnya arsitektur vernakular adalah arsitektur tanpa arsitek. Nah, ini ya. Ini sering kita gaungkan ya. Arsitektur vernakular itu arsitektur tanpa arsitek. Ya. Coba dibaca Pak Basri. Maksudnya, bangunan dibuat oleh masyarakat lokal tanpa ada intervensi arsitek profesional. Memiliki gaya yang orisinil atau asli pada waktu dan tempat tertentu. Serta tempat tertentu tidak menyalin gaya dari tempat lain dan sesuai dengan kondisi asli, baik dari tempat maupun kelokalannya. Ya, original ya, maksudnya original. Kalau arsitektur kita kan ilmu pengetahuan kan. Arsitektur itu kan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sifatnya universal. Ngerti ya? Universal, general, Menyeluruh. universal. Ya kan? Seragam. Iya, Pak. Ya kan kalau arsitektur kan dia ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kan sifatnya universal. Seragam, ilmunya seragam. Jadi ilmunya kita itu sama. Apa yang ada di Amerika, Eropa, di desa apa, di kecamatan apa. Kalau berkaitan dengan ilmu arsitektur itu sama ilmunya. Ya, ngerti ya? Tapi kalau vernakular itu dia khas lokal setempat, ya. Dia sifatnya itu apa tuh? Dia sifatnya unik, ya, dia sifatnya unik. General, sifatnya dia khusus, ya. Dia sifatnya khusus, sifatnya unik, sifatnya khusus, sifatnya khas. Karena setiap daerah, di setiap wilayah itu kan berbeda-beda karakteristik geografinya, geologinya, sosial budayanya, ekonominya, iklimnya. Iklim itu kan ya iklimnya, ya, politik dan pemerintahannya. Setiap daerah, wilayah itu berbeda-beda faktor-faktor non fisiknya, ya, sehingga dari faktor-faktor non fisik tersebut
dari faktor-faktor non-fisik tersebut membentuk imbasnya ke arsitekturnya ya, imbasnya ke arsitekturnya, ke arsitektur setiap daerah itu. Dia itu unik ya, unik. Jadi khas. Itu arsitektur vernakular juga seperti itu. Ya. Jadi ya tadi dibilang dia orisinil ya, dia tidak menyalin gaya dari tempat lain ya, dia tidak plagiat karena khas setempat. Yaitu arsitektur vernakular. Coba dibaca Pak Firman, silakan Pak Firman. Seorang arsitek dan seniman, Bernard Rudowski, menyelenggarakan pameran foto arsitek vernakular bernama Arsitektur Tanpa Arsitek. Hal ini ditujukan untuk mengangkat arsitektur vernakular ke dalam Bioskop. Oke. Jadi kemarin kita sudah diskusikan kan awalnya arsitektur vernakular tersebut terangkat ke ranah ilmu arsitektur. Belum ya? Perasaan kemarin Bapak sudah diskusikan deh. Sudah ya? Ingat nggak? Pak Adi, ingat nggak? Ibu Herlin. Apa tadi, Pak? Ini nih, sejarahnya itu arsitektur vernakular. Dia terangkat ke ranah ilmu arsitektur. Pernah kan kita diskusikan sejarahnya dari Bernard Rudowski. Yang apa kemarin itu? Yang membuat apa? Pernah nggak? Yang membuat, pernah kita diskusikan nggak? Jadi awalnya itu ilmu arsitektur vernakular ya, terangkat ke ilmu arsitektur arsitektur vernakular, dia terangkat ke ilmu arsitektur. Ini kan awalnya dari Bernard Rudowski. Pernah nggak? Belum ya? Ingat nggak? Pernah. Pernah, Pak. Iya, Pak. Ya, siapa ingat? Pak Adi ya? Lupa? Lupa, Pak. Lupa, agak ngeblank nih. Kan ini kan arsitek, ada seorang arsitek dan seniman ya. Namanya ini Bernard Rudowski. Nah, si Bernard Rudowski ini dia dia mendapat dana kalau nggak salah ya, dia mendapat dana tapi dananya itu skalanya kecil. Jadi dia itu membuat pameran foto tentang apa tuh pakaian adat, tentang pakaian adat atau seragam tradisional dari setiap daerah, wilayah, setiap negara. Paham nggak? Jadi dia itu keliling dunia. Jadi dia itu keliling dunia memfoto, mendokumentasikan pakaian adat. Ini kalau nggak salah nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Pakaian adat atau pakaian seragam tradisional dari setiap suku di seluruh dunia kalau nggak salah ya, atau di wilayah tertentu. Ya, hasil dari pameran fotonya itu dia pamerkan di sebuah museum di Amerika kalau nggak salah. Nah, dari pengalamannya mendokumentasikan pakaian adat itu, dia banyak melihat secara langsung juga tentang rumah-rumah lokal khas suatu daerah. Nah, ketika di pameran itu, dia mungkin bercerita sama penyandang dana yang terbesar, akhirnya idenya itu untuk membuat pameran selanjutnya tentang rumah-rumah lokal khas suatu daerah. Jadi dia diberi dana lagi nih sama si penyandang dana tersebut. Nah, setelah itu, setelah dia selesai mendokumentasikan, setelah itu yang proyek keduanya yang mendokumentasikan rumah-rumah lokal,
akhirnya dia buat pameran kedua, judulnya itu ini, arsitektur tanpa arsitek. Nah, jadi pameran foto-foto hasil dokumentasinya itu dia pamerkan lagi, dan itu sangat menarik. Sangat menarik para pemerhati pengamat arsitektur. Nah, sehingga terciptalah istilah itu tadi, vernakular itu. Paham kan maksudnya Bapak? Iya, Pak. Itu sekitar tahun, kalau nggak salah ya, tahun berapa ya? Nanti Bapak dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah 70-an, 80-an, sekitar tahun-tahun itu. Nah, setelah itu muncullah jadi muncullah istilah vernakular itu kan, dan vernakular itu terangkatlah ke dalam ranah ilmu arsitektur. Nah, setelah itu ada namanya Paul Rudolph. Siapa lagi tuh ya? Ada satu lagi tuh Bapak lupa. Ya, itu juga dia melanjutkan perjuangan Bernard Rudolphski ini. Nah, Bernard Rudolphski dia menulis buku ini tentang arsitektur tanpa arsitek. Terus diteruskanlah sama Paul Rudolph, terus sama siapa lagi. Sehingga itu tadi sehingga vernakular itu masuk dalam ranah ilmu arsitektur. Nah, Biaux Art ini apa ya? Coba kita cari di internet ya. Bapak cari dulu di internet. Nah, Biaux arsitektur ini ini tadi yang Bapak kita diskusikan bahwa dia masuk ke ranah ilmu arsitektur. Kelihatannya ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini. Jadi arsitektur kelihatan, Pak. Biaux Art itu mengekspresikan gaya arsitektural neoklasik akademik, ini akademik. Ya, akademis. Ya, jadi masuk ke ranah yang tadi kita diskusikan bahwa masuk ke ranah ilmu pengetahuan arsitektur. Bisa ya? Ya. Iya, Pak. Ini. Jadi dia lebih akademis. Jadi vernakular itu masuk ke ranah ilmu pengetahuan. Jadi dia itu lebih akademis. Dia lebih diangkat sehingga arsitektur vernakular itu lebih akademis. Ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari di sana. Yang kemarin kan kita sudah diskusikan tentang yang fisik kemarin, struktur bawah, struktur tengah, struktur atas. Jadi situ ada nilai-nilai yang bisa kita angkat sehingga bisa diimplementasikan ke konteks kekinian. Bisa ya? Iya, Pak. Siapa? Nah, coba dibaca Pak Firman. Silakan Pak Firman. Faktor-faktor yang mempengaruhi arsitektur vernakular. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi arsitektur vernakular. Kalau di sejarah arsitektur itu ada namanya teorinya Sir Benister Fletcher ya, teorinya Sir Benister Fletcher. Nah, si Sir Benister Fletcher ini dia mengibaratkan arsitektur itu seperti sebuah pohon. Akar-akarnya itu faktor-faktor non fisik ya, seperti iklim, geografi, geologi, sejarah, filosofi mungkin, ekonomi, politik, sosial, itu sebagai akar pohon. Nah, faktor-faktor non-fisik yang tadi kita sebutkan sebagai akar pohon itulah dia yang membentuk batang, dia membentuk daun, dia membentuk buah. Batang, daun, dan buah itu diibaratkan sebagai bentuk-bentuk fisik arsitektur. Nah, sama juga arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular itu terbentuk dari faktor-faktor non-fisik seperti iklim. Coba dibaca Pak Firman. Faktor iklim. Poin pertama, faktor iklim menjadi salah satu pengaruh mengapa gaya arsitektur vernakular berbeda-beda di setiap lokasinya. Poin kedua, contohnya iglo yang dibuat dengan bentuk kubah
Bentuk ini disesuaikan dengan kebutuhan merespon dingin di area kutub dan agar area di dalamnya dapat memperangkap panas. Oke, jadi arsitektur vernakular itu dipengaruhi oleh faktor non-fisik seperti iklim. Ya, jadi faktor iklim turut membentuk fisik arsitektur. Ya, misalnya seperti ini. Rumah iglo. Rumah masyarakat di kutub. Ya, di kutub ya, di daerah kutub. Nah, bentuknya ini kan nanti Bapak dikoreksi kalau ini ya, kalau salah ya. Ini dari rumah iglo ini dari batu atau batu es? Dari batu es ya, Pak Adi? Iya Pak, dari bahan es iglo. Batu es ya, atau dari batu Iya. ya. Jadi Es, Pak, dari es. ya, jadi kenapa bentuknya kubah gitu ya, bentuknya kubah ya karena ini tadi ya, karena masyarakat sana secara apa sih? Secara coba dan coba, secara coba dan coba ya, metodenya itu coba dan coba sehingga bentuk bangunannya itu seperti ini, berbentuk kubah. Ya, mungkin dulu mereka bikinnya segitiga atau apa karena merasa tidak nyaman, tidak apa, akhirnya bentuknya seperti kubah ini. Ya, nah bentuk kubah ini tadi mungkin karena ini ya ada respon dingin sehingga bangunan di dalam itu tetap apa? Tidak dingin ya. Merespon Menjadi dingin ya, hangat, merespon dingin sehingga memperangkap panas itu. Jadi bentuk kubah itu seperti itu. Ya, jadi faktor iklim itu membentuk arsitektur, membentuk bangunan. Ya, itulah vernakular ya, vernakular itu dipengaruhi itu. Terus selanjutnya Pak Basri, silakan Pak Basri. Faktor lokasi dan lingkungan. Faktor lokasi berpengaruh pada pemilihan material-material dari lokasi setempat. Jika berdekatan dengan hutan, maka rata-rata menggunakan kayu. Ada pula yang menggunakan lumpur, tanah liat, dan bebatuan jika tidak tersedia banyak kayu. Ini ya arsitektur apa nih? Arsitektur vernakular terbentuk dari faktor non fisik ini, lokasi dan lingkungan. Ya, misalnya ini. Coba dibaca Pak Basri. Misalnya seperti Masjid Jenne dari tanah liat di Afrika. Nah, ya ini Masjid Jenne. Ya, karena potensi material bangunan di sana mungkin tidak ada kayu, tidak ada batu. Ya, jadi mereka itu menggunakan tanah liat. Apa? Menggunakan potensi bahan atau material tanah di sekitarnya. Sehingga terbentuklah masjid ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan antara karakteristik warna bangunan dengan warna tanahnya kan sama ya. Ya, sama. Sehingga terciptalah bentuk yang unik ini, bentuk yang khas ini, khas di Afrika ini. Nah, arsitektur vernakular seperti itu. Ya, jadi tadi yang kita sudah diskusikan, arsitektur vernakular itu kan dia unik, khas, dia bersifat lokal, dia bersifat unik. Ya, tidak bersifat umum, tidak general. Ya, karena dipengaruhi oleh faktor karakteristik aspek-aspek demografi setempat. Ya. Nah, karakteristik aspek demografi setempat misalnya mereka di sana tidak punya batu mungkin, tidak punya kayu. Tapi yang ada di sana ya yang tersedia, yang cukup tersedia adalah potensi tanahnya sehingga tanah tersebut digunakan sebagai bahan bangunan masjid ini.
Nah, coba ini ya, ini Masjid Jenne ya, Masjid Jenne masih foto Masjid Jenne dari tanah liat di Afrika ya. Nah, ini kan ada apa sih ini kayak batang-batang di sini ya. Ya. Ini kalau Bapak duga ini untuk merespon air itu ya, air hujan atau air tanah ya. Ya, sehingga dia bisa menguap dengan baik. Ini kan kayak talut ya. Ya. Nah, coba dibaca Pak Firman, silakan Pak Firman. Rumah suku Dogon dari lumpur di Afrika. Nah, ini ya, kan tidak semua lumpur itu bisa dijadikan bahan bangunan kan, iya kan? Misalnya lumpur di kota Kendari kan tidak bisa sulit bukan tidak bisa, sulit dibangun dinding kan? Iya kan? Jadi kenapa di Afrika lumpur bisa dijadikan dinding bangunan? Ya, itu tadi karena karakteristik wilayah setiap daerah itu kan berbeda-beda. Ya, mungkin lumpur di Afrika ini dia karakteristiknya keras. Mungkin lumpur di Afrika ini dia karakteristiknya banyak zat-zat kapur. Mungkin ya, mungkin zat-zat kapur. Sehingga ketika dicampur, ini mungkin ya, ketika dicampur dengan air, sehingga dia itu lebih mudah mengeras dibandingkan dengan lumpur di daerah-daerah lain. Karena itu tadi karakteristik geografi, geologinya berbeda gitu dengan daerah-daerah lain. Bisa dipahami ya maksudnya Bapak ya? Bisa ya? Iya, Pak. Nah, ini juga ya. Bapak ambil juga di internet rumah suku Dogon dari lumpur di Afrika ya, kayak begini bentuknya ya. Nah, inilah arsitektur vernakular, arsitektur khas setempat ya. Mungkin sudah ada kebudayaan di sini, tapi kebudayaannya itu lambat masuk ya. Mungkin kenapa kebudayaan itu, maksudnya kebudayaan itu lambat masuk ke daerah sini, mungkin karena itu tadi jarak antar kebudayaannya itu aksesnya untuk menuju ke sini sulit. Ya, mungkin karena dia letaknya di tengah gurun ya. Jadi dia masyarakat itu terisolasi sehingga kebudayaan baru itu sulit masuk ke sini ya, karena aksesnya untuk menuju ke sana sulit ya. Nah, ini ya, ini Bapak ambil dari internet ya. Sudah pernah lihat ini ya? Coba dibaca Pak Basri. Rumah Watu milik bukan rumah itu milik Sutini, warga Bahasa Jawa tuh. RT 2 RW 5 Desa Geneng Harjo, Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri. Sudah pernah nonton kayak di rumahnya Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Pak. Sudah Pak Pernah di saya lihat YouTube. itu sudah. Ada YouTube. Pernah ya dia nonton ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, Pak. Ini ada rumah batu, layaknya rumahnya SpongeBob ya teman-teman.
Saya akan melanjut Tirto Moyo. Kerjaan nggak habis-habis nih. Kesehatan jangan sampai ambiar. Aqua dulu. Jadikan usia bukan halangan. Anlin 20 tahun. Jadi rumah batu sedang ditutup karena baru direnovasi, begitu ya teman-teman. Jadi kita kurang beruntung. Informasinya sih untuk di dalam rumah batu ini sangat. Tunggu ya Bapak cari dulu ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya Pak, kelihatan. Ini guys. Kalau nggak salah ya, dinding-dindingnya ini dia ini lagi dia kayak kamprot begitu, pakai metode kamprot ya. Ini kan kalau nggak salah suaminya kan sudah meninggal ya, jadi suaminya itu dinding-dindingnya dia beri plester kasar begitu. Wih, ada kolamnya ya. Luar biasa nih Ibu Sutini nih. Oke, sudah lihat ya? Nah, ini Masjid Jenda ya, sudah pernah lihat ya? Murni terbuat dari lumpur ini masih berdiri kokoh meski sudah berusia lebih dari 700 tahun. Terletak di kota Tua Jane, pusat penyebaran Islam di Afrika, masjid ini menjadi simbol kejayaan Islam di sana. Masjid Agung Jane dibangun sekitar tahun 1200 hingga 1300 dan sempat mengalami kerusakan parah. Kemudian dibangun kembali oleh pemerintah kolonial Perancis tahun 1906. Masjid Agung Jane adalah salah satu bangunan terbesar di dunia yang terbuat dari lumpur. Masjid bergaya arsitektur Sudano Sahelian ini terbuat dari veri, batu lumpur yang dikeringkan dengan sinar matahari. Bagian luarnya dilapisi plester yang juga berbahan dasar lumpur, sehingga memberi tampilan halus. Dinding masjid memiliki ketebalan antara 40 hingga 60 cm yang berguna untuk menahan struktur dan melindungi bangunan dari radiasi sinar matahari. Sehingga pada siang hari dinding masjid dingin dan pada malam hari menjadi hangat. Masjid Agung Jane memiliki ruang utama yang disanggah 90 pilar kayu. Masjid ini bisa menampung hingga 3.000 jemaah. Letak Masjid Agung Jane yang dekat dengan Sungai Bani rentan terkena banjir saat air sungai meluap. Namun usai musim hujan atau saat musim semi biasanya lebih dari 4.000 orang berkumpul untuk memplester kembali masjid ini menggunakan lumpur dan sekam. Kebiasaan memplester ini menjadi semacam festival bagi penduduk kota Jane. Karena keunikannya, tahun 1988 Badan PBB UNESCO menobatkan Masjid Agung Jane sebagai situs sejarah dunia. Kini masjid ini menjadi salah satu bangunan penting di Afrika Barat. Selain untuk beribadah, umat muslim dan turis dari seluruh dunia datang untuk belajar agama Islam atau sekedar mengagumi struktur bangunan masjid. Oke ya. Keren ya.
Itu tadi Masjid Jene sama Rumah Watu ya milik Ibu Sutina ya. Jadi kalau bangunan dari batu kan juga banyak kan di Indonesia, arsitektur batu kan candi kan. Nah, candi-candi itu kan terbuat dari batu. Jadi potensi-potensi bahan bangunan setempat selain kayu tadi, selain kalau kayu kan cenderung arsitektur tradisional rumah panggung kan itu terbuat dari kayu. Ya. Nah, ini rumah interior ya, interior rumah batu tadi milik Ibu Sutini ini ya. Coba dibaca Pak Haslan, silakan Pak Haslan. Faktor teknologi. Faktor teknologi akan berpengaruh pada metode atau teknik konstruksi dari bangunan yang dibuat seperti sambungan atap yang menggunakan teknik ikat dan teknik sambungan kayu. Faktor teknologi ini juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat setempat. Oke, jadi ini juga selain tadi faktor iklim, faktor apa lagi tadi ya? Faktor lokasi, faktor lingkungan, juga ada faktor teknologi. Antara lain, ya apa nih? Metode dan teknik konstruksi. Ya, metode ya dan teknik konstruksi bangunan seperti misalnya teknik ikat sama teknik sambungan kayu. Nah, misalnya teknik ikat ini sama teknik sambungan kayu itu di setiap daerah itu berbeda-beda perlakuannya ya, perlakuan mengikatnya, perlakuan teknik-teknik sambungan kayunya itu juga berbeda-beda ya di setiap daerah atau wilayah. Nah, misalnya ini ya, coba ini tahun 2017 Bapak pernah duet sama mahasiswa S1 UHO namanya Bang Putra Wijaya. Ya, jadi Bang Putra Wijaya ini ada hasil penelitiannya, terus kita kerjasama. Dan kalau nggak salah itu judul artikelnya Bapak sama Putra itu judulnya 12 teknik ikat, 12 teknik ikat pada rumah pada rumah tradisional Tolaki apa gitu ya. Nah, ini Bapak tampilkan foto-fotonya. Nah, dari 12 ya, kalau nggak salah 12 atau 13 ya Bapak lupa. Nah, dari teknik-teknik ikat tersebut ya ada istilah-istilah sesuai dengan bahasa lokalnya ya, lokal daerahnya. Coba dibaca Pak Ibu Herlin, silakan Bu Herlin. Gambar pertama PU Sutemomo, sumber Putra Wijaya 2017. Nah, yang kayak begini nih, namanya teknik ikat PU Sutemomo. Ini pakai rotan kalau nggak salah ya, pakai rotan atau bambu, Bapak lupa. Talinya ini ya. Ya ada kayak rotan ya. Nah, apa itu PU Sutemomo? Silakan Bu Herlin. Ini. Teknik ikat PU Sutemomo digunakan pada tiang depan. Pada tiang depan. Nah, cara mengikatnya seperti ini ya. Bisa dilihat ya, Bapak kalau membahasakannya ini gimana nih? Secara menyilang ya, secara menyilang terus sehingga kayu yang satu dengan kayu yang lainnya saling terhubung dengan baik ya, seperti begini ya caranya. Bisa dilihat secara visual ya. Nah, coba dibaca Pak Om Fadli, mana Om Fadli? Ya, Pak. Gambar 2. Gambar 2 Peusu Kinalase. Nah, ini ya, Penusu Kinalase. Apa tuh Penusu Kinalase? Coba Fadli silakan. Peusu Kinalase digunakan pada tusa-tusa atau tiang dan rini, dinding,
teknik ikat tusa-tusa dan rini berbeda. Tahap-tahap pengikatan PU kinalase sebagai berikut. 1. Tusa-tusa dibuat simpul silang untuk menyatukan tiang rumah dan bambu penyangga. Ikatan tusa-tusa dibuat 3 lilitan. Kedua, ujung pengikat tali rotan ditarik kuat-kuat ke sela tiang rumah dan bambu penyangga. Ketiga, tali rotan diikat pada tiang-tiang rumah. Terlampir pada gambar 2. Ya, jadi ini ya, ini gambarnya, penjelasannya ini ya. Nah, seperti begini ya. Caranya ini ya. Ini namanya PU kinalase ya. Nah, coba dibaca Pak Adi, silakan Pak Adi. Peusu Pinewaa. Sumber Putra Wijaya 2017. Ya, ini kayaknya pada pada kuda-kuda ya. Antara tiang raja dengan balok tarik kayaknya ya. Kalau gambarnya seperti ini ada kemungkinan. Coba dibaca Pak Adi. Oh, tangga ya. Teknik Lanjut. ikat Peusu Pinewaa digunakan untuk mengikat tangga lausa. Tangga pada rumah vernakuler Tolaki hanya menggunakan satu tiang sebagai penopang anak tangga dan cukup kuat menopang beban manusia. Nah, teknik ikat PUSA ini digunakan pada tangga ya. Metodenya seperti gini ya. Bisa dilihat ya. Ini ya, terus diapakan lagi, terus dimasukkan, ditarik lagi sehingga menjadi seperti ini. Bisa lihat ya. Bisa, Pak. Coba Pak Basri, silakan Pak Basri. PU Pinepuhe. Teknik ikat PU Pinepuhe digunakan untuk mengikat tiang raja dengan cara membuat simpul silang. Yang ini untuk kuda-kuda tiang ya. Iya. Modelnya seperti ini. Ya, ini pakai rotan ya ini ya, pakai rotan Bapak Ibu ya. Rotan, Ikatnya ya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Rotan. Rotan ini ya, oke. Tali zaman dahulu. Ya. Kalau Pak Basri asli Tolaki ya? Atau siapa yang Bukan, sini Pak. asli Tolaki? Fadli ya? Aslan. Oh, Aslan. Nah, ini Aslan. Dia tahu itu Pak semua. Pintar mengikat dia itu Pak. Mengikat Coba rotan. Aslan. Baca Aslan, Pak Aslan. Pak Aslan menghilang ini. Silakan Pak Firman. Gambar 5. Peusu Niranggia. Sumber Putra Wijaya 2017. Nah, PUC Niranggia seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, coba silakan Pak Firman. Poin pertama, teknik ikat Peusu Niranggia digunakan pada dinding rumah dengan bahan kulit kayu atau kasu onapo, pelepa sagu, dan jelajar atau salabi. Ikatan ini hampir sama dengan ikatan kinalase, namun teknik ini diikat dengan arah berlawanan sehingga melekat pada bentuk kayu bulat. Untuk PUSU Niranggia ya. Mungkin dari gambar ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, coba dibaca Pak Aslan. Sudah ada Pak Aslan. Silakan Pak Aslan. Ada Pak, maaf Pak, habis ke kamar kecil tadi Pak. Ya, silakan Om. Apa, diulang Pak, apa tadi Pak? Saya belum simak Pak. Nah, ini dibaca ini. Baca saja. Oh ya. Gambar 6. Peusu Tundondowaya. Ya, lancar ya. Silakan. Teknik ikat Peusu Tundondowaya digunakan untuk menjahit dan menggabungkan atap daun sagu. PUSU Tundondowaya ini
teknik mengikat untuk atap ya. Nah, untuk atap daun sagu. Silakan dibaca Ibu Herlin. Coba Pak Milson, silakan Pak Milson. Iya Pak. Gambar 7, Peusu Kinalili. Teknik ikat Peusu Kinalili digunakan untuk mengikat konstruksi rangka kuda-kuda dan menyambungkan kasau, atap daun sagu, dan kasau. Jadi ini untuk teknik ini untuk mengikat ini ya. Konstruksi rangka kuda-kuda. Ya, menyambungkan kasau, atap daun sagu, dan kasau. Jadi seperti ini. Ya, ini namanya teknik ikat Peusu Kinalili. Coba dibaca Pak Basri, silakan Pak Basri. Peusu Penekalo. Ya, modelnya kayak begini ya. Teknik ikat Peusu Penekalo digunakan pada siku angin dan tusa-tusa. Siku bara adalah penopang dinding dan diameter tali rotan yang digunakan sekitar 1,5 cm. Ya, tusa-tusa itu tadi tiang ya. Jadi untuk mengikat tiang dan apa sih balok siku angin itu apa tuh? Ada balok siku ya. Balok siku ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Silakan Pak Adi. Peusu Pinepuhe. Peusu Pinepuhe membentuk simpul seperti bentuk jantung pisang, tanaman pisang. Peusu Pinepuhu menggunakan sebagai pengikat tiang raja. Tiang raja dianggap sakral dan diletakkan di tengah bangunan. Gambar 9. Jadi ini Peusu Pinepuhe untuk membentuk simpul seperti bentuk jantung pisang untuk pengikat tiang raja ya. Ini. Coba Om Fadli, silakan Fadli. Fadli. Ya, silakan Pak Firman. Peusu Sinemba. Teknik pengikat Peusu Sinemba terdiri dari Peusu Sinamba dan Metai Sinemba. Apa itu ini? Oh, jadi ini untuk mengikat anu kali ya? Apa ini? Lantai kayaknya, Pak. Lantai ya? Lantai, Pak. Iya. Ya. Ya, jadi untuk mengikat lantai ya, bentuknya seperti begini ya. Ada satu. Pertama di sini, terus disilang, begitu ya? Iya, Pak. Atau langsung terhubung ikatannya mungkin antara Silang-seling. satu. Iya, terhubung ya, berkesinambungan ya kayaknya. Mungkin ya, berkesinambungan ya. Iya, Ikatan Pak. talinya ini Dikaitkan ke berkesinambungan antara ini seperti itu. Ya. Nah, silakan Pak Firman. Metai Metai Sinemba. Sinemba. Metai Sinemba itu apa? Ya, silakan Pak Firman. Teknik ikat Metai Sinemba sebagai berikut. 1. Tali rotan diikat pada balok lantai dan diikat pada sisi kanan balok. Tali rotan ditarik ke arah kiri sehingga terlihat diagonal. 2. Pola simpul dibuat pada setiap lantai, ditarik ke sisi kanan
dan ditarik kembali ke sisi kiri dengan cara diagonal dan berulang. 3. Tali rotan diikat pada balok secara kuat. Ini tadi gambarnya ya. Nah, silakan Pak Basri. Peusu Sinemba Asohoro. Teknik ikat Peusu Sinemba Asohoro atau satu arah sebagai berikut. Pertama, tali rotan diikat pada balok di bawah lantai dan diikatkan pada sisi kanan balok. Yang kedua, tali rotan ditarik ke arah kiri dengan cara diagonal. 3. Tali rotan ditarik ke bawah hingga ke sisi kanan balok. Tali rotan ditarik kembali ke arah kiri sehingga menampilkan pola diagonal dan dilakukan secara berulang. 4. Tali rotan diikatkan kembali pada balok sebagai penguat. Oke, nah ini tadi ya. Peusu Sinemba Asohoro. Nah, tadi kita sudah diskusikan bahwa di setiap daerah itu, setiap wilayah punya karakteristik ya. Ini faktor teknologi ini juga dipengaruhi oleh pemahaman ya, pemahaman masyarakat setempat. Jadi setiap daerah teknik mengikat elemen-elemen bangunan atau itu berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masyarakat setempatnya. Sehingga itulah yang membuat keunikan dari arsitektur vernakular tadi. Ya, nah selain tadi teknik ikat, ya ada juga sambungan kayu ya. Ada juga sambungan kayu. Jadi sambungan kayu itu kayu di antara kayu satu dan kayu lainnya itu disambung sehingga saling berhubungan. Nah, teknik menyambung kayu antara satu dengan satu lainnya itu juga di setiap daerah, di setiap wilayah itu dia berbeda-beda ya. Nah, teknik menyambung kayu itu di setiap wilayah itu Bapak enggak dapat. Ya, Bapak enggak dapat ada Bapak dapat arsipnya, tapi Bapak enggak ada waktu apa sih mengcrop ya. Nah, yang Bapak punya ini yang umum saja, tapi maksudnya Bapak dari yang umum ini, yang umum-umum kita yang punya ini, yang general ini kan terbentuk dari ketukangan lokal kita kan, Tapi mirip-mirip. Nah, apa kita bahas ya. Nah, coba dibaca Fadli. Fadli ada nggak Fadli? Om Fadli. Nggak ada ya. Pak Milson silakan. Ya Pak, sambungan memanjang arah mendatar. Nah, sambungan kayu itu ada 3 ya. Ada sambungan memanjang, ada sambungan apa lagi, ada sambungan menyudut, ada sambungan apa. Nanti kita ada di sini. Jadi sambungan memanjang arah mendatar seperti ini. Ini kan waktu Bapak kuliah D3 kan dapat kan? Ya. Ya, Pak. Dapat. Nah, sambungan memanjang arah mendatar ini biasanya pada sambungan apa, Bapak Ibu? Ini. Sambungan balok. Ya, balok apa? Balok tarik. Oh, balok tarik bisa ya? Bapak Ibu ya? Gording bisa juga, Pak. Nah, betul. Balok tarik, balok gording ya. Jadi, sambungan-sambungan begini betul bisa digunakan pada balok tarik sama balok gording. Ya. Ini tampak depannya, tampak atas, juga tampak depan seperti ini, tampak atas seperti ini. Nah, coba dibaca Pak Milson, silakan. Iya Pak, yang kedua sambungan bibir lurus terkait. Nah, sambungan bibir lurus terkait. Ini digunakan pada apa Pak Milson? Pada rumah. Sambungan apa ini? Iya Pak, sambungan di itu Pak yang kuda-kuda Pak di atas.
Oh ya, pada kuda-kuda bagian apa ini? Oh, kaki kuda-kuda Yang itu ya? kaki kuda-kuda Pak, iya. Kaki kuda-kuda. Kalau padi bisa juga balok tarik ini kan? Bisa, Iya, Pak. Bisa Pak, Sama, bisa. balok Pak. tarik. Sama fungsinya, Boarding cuman bisa. pengerjaannya agak rumit, Pak, dibanding Ya, yang tadi itu. sama agak rumit ya. Iya. Karena ada keterkaitan ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau ini silakan dibaca Ibu Herlin. Silakan Pak Milson. Iya Pak, sambungan bibir miring. Nah, kalau sambungan bibir miring ini digunakan pada balok apa nih? Kalau pada umumnya Pak di lapangan ini yang sering dipakai Pak, baik di balok tarik, boarding, kaki kuda-kuda juga Pak. Oh, ini ya, sering digunakan ya. Ini yang paling Sambungan sering bibir digunakan. miring ini ya. Saya kira kalau pertukaran lokal kita juga metodenya pakai begini ya, sering ya. Iya Pak. Iya kan? Biasanya Yang tukang-tukang berkait yang paling sering, Pak. yang berkait ya. Iya, yang berkait paling sering, Pak, sekarang untuk kuda-kuda. Yang berkait. Kalau ini untuk kayu-kayu yang kelas biasa deh. Yang begini yang sering dipakai ya? Iya, Pak. Oh. Rumah-rumah Yang Kemarin satunya, Pak, yang tergantung tukang sih Pak. miring berkait, Pak, yang miring berkait. Oh, Yang setelah miring ini berkait. kayaknya, Pak. Oh, yang ini ya, ya betul. Ya, yang ya, ini ya. yang ini, Pak. Ya, betul. Kemarin itu tetangga Bapak bikin rumah, sempat Bapak foto, dia bikinnya kayak begini. Ya. Sebenarnya pada balok kuda-kuda, tapi bentuknya yang berbeda ya. Tergantung tukangnya juga tadi, betul ya. Oke, kalau silakan Pak Milson. Baca Pak Milson. Nah, ini nih, sambungan Iya, Pak. memanjang arah mendatar. Tadi arah apa? Sama ya? Sama. Iya. Oh, arah memanjang, arah memanjang. Ini mendat. Berdiri nih, Pak, berdiri untuk tiang. Arah. Oh, berdiri nih ya. Nanti Bapak anu ya. Salah kayaknya ada Sama tiga sih, nih. mungkin banyak penggunanya saja nih. Sama aja Pak, cuman ini dia kan Pak seumpama balok 8 12 ini Pak, 12-nya yang disambung Pak, bukan 8-nya. Oke. Ini sambungan takikan lurus. Ini digunakan pada apa ini? Kalau sambungan Ya. takikan lurus ini sama aja. Tiang dia, Pak. Oh, Biasa pada tiang ini ya. Ya, sama Iya, Pak, Pak. ya. Ya, tiang bangunan ya. Nah, ini juga pada tiang ya. Iya, Iya, Pak. Pak, tiang. Ini tiang ya. Sambungan takikan lurus rangkap. Ah, kalau ini mulut ikan. Tiang juga ya. Ini pada apa Iya, Pak, ini? tiang. Padi, pada tiang. Tiang juga, Pak, tiang. Pada tiang cuma jarang digunakan. Oh, jarang digunakan ini ya. Ribet kali ya. Iya, ribet. Nah, sambungan purus lurus ini pada tiang juga. Ini Iya, Pak, tiang. Iya, tiang juga, Pak. Nah, ini sambungan memanjang arah melebar. Oh, tadi arah mendatar ya. Sekarang melebar. Tadi arah apa? Mendatar. Nah, ini arah melebar. Nah, kalau ini Bapak Ibu digunakan pada apa nih? Sambungan papan. Papan ya? Iya, Ya, ada lidahnya ya. Ini lidah ya, kalau nggak salah ya. iya, Ini lidah ya. iya. Kalau Oh, bahasa iya, betul. tukangnya itu spooningnya, Pak. Ah, spawning ya betul. Spawning ya. Ini lidahnya ya. Nah, ini tampak apanya nih? Lidah miring tadi apa? Lidah dan alur. Oh, ini lidah miring. Yang mana? Oh, pakai kayu ya. Sorry. Pakai paku ya. Ini tadi pakai paku nggak sih? Enggak ya? Pak, tidak. Enggak, ini enggak. Ini saling menjepit saja ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini bedanya pakai paku kalau nggak salah. Gitu ya, Bapak Ibu ya? Oh iya, dipaku, Pak, dipaku. Ya, Ada dibenamkan. arah panahnya itu. Begitu Pak dia. Nah, ini Ya. juga pada papan ya, tapi oh ini proyeksi miringnya ya.
Iya, proyeksi miring, Pak. Nah, Ini jarang digunakan juga itu, Pak. Oh, jarang digunakan, betul. Iya. Oh, ini pada dinding ya. Nah, ini kayak begini ya. Iya, Pak. Nah, sekira Susun piring. ya, sekira metode-metode begini digunakan pada pertukangan lokal. Di setiap wilayah itu kan berbeda-beda ya teknik untuk apa sih? Menyusun apa sih? Dinding papan ya. Kan ada yang arah mendatar gitu ya, arah horizontal, ada yang vertikal, begitu kan? Berbeda-beda. Nah, ya ini sambungan kayu menyudut. Ya, sambungan purus dan lubang dengan spatren. Ini untuk apa Bapak Ibu? Pintu ya, kosen. Kosen kan ini? Iya. Pak Basri, ini untuk kosen ya? Kusen, Pak. Iya kan? Atau Iya. kosen ya? Untuk kosen ini. Bisa juga untuk meja. Ya, oke ya. Ini untuk kosen, meja. Nah, ini juga untuk kosen ya. Betul kan untuk kosennya ini ya? Yang ada pakunya begini. Ya, ini juga ini untuk kosen, jendela, pintu ya, seperti ini. Nah, ini takikan ekor burung apa ini? Untuk apa ini, Pak Adi? Biasanya lisplang, Pak. Oh, lisplang begini ya. Atau juga biasa Pak, untuk itu. Oh, ini Apa namanya? penyambung. Untuk jendela itu. Apa namanya tuh? Yang pakai kaca. Les Yang jendela. pakai kaca. Bingkai. Oh, bingkai. Ya. Oke. Panel ya. Nah, ini ya, proyeksi miringnya kayak begini. Ekor burung. Nah, kalau yang ini apa nih, Pak? Bapak Ibu? Untuk apa nih? Sambungan apa ya? Tiang ya? Atau apa nih? Rangka dinding atau apa? Bisa juga di kusen ini Pak, sambungan begini. Kusen banyak pakai. Oh, kusen ya? Oke. Mohon izin Pak. Apa tuh? Mau keluar dulu jemput anak sekolah Pak, tapi saya tetap pantau online-nya Pak. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Ya Pak, ya. Jangan lupa baca doa. Oke. Nah, ini apa nih, Bapak Ibu? Kuda-kuda ya? Iya, Pak. kaki kuda-kuda, Pak. Kaki kuda-kuda. Iya, dengan balok tarik ya? Balok tarik. Ya. Oh, ini sama ya. Nah, yang tadi yang kita sebenarnya yang kita bahas tadi ini sebenarnya apa tuh? Ini kan kita anggap nih teori-teori sambungan kayu. Ya, sambungan kayu. Ini kan terbentuk dari pertukangan lokal kita. Jadi artinya apa, bahwa ini apa, terbentuk dari pertukangan lokal kita. Jadi agak mirip-mirip lah dengan teknik-teknik sambungan pertukangan lokal kita. Namun itu tadi yang telah kita diskusikan, di setiap daerah itu sambungan kayunya sama hubungan-hubungan kayunya itu berbeda-beda ya, sesuai dengan pemahaman masyarakatnya. Tapi pada dasarnya seperti ini polanya ya. Nah, sekarang minta tolong dibaca. Ibu Herlin, masih ada ya Bu Herlin? Pak ada. Ya, silakan. Faktor budaya. Faktor budaya menjadi yang membuat bentuk dari gaya arsitektur vernakular berbeda-beda di setiap daerah. Yang kedua, gayanya dipengaruhi dari kepercayaan, adat istiadat, dan filosofi yang berkembang di tengah masyarakat lokal atau masyarakat asli di suatu lokasi atau daerah tertentu. Faktor budaya ini sangat penting ya. Apa sih? Maksudnya semua juga penting ya. Semua juga penting. Faktor budaya itu turut dia memperkaya ya, dia memperkaya
bentukan-bentukan arsitekturnya kita. Ya, dia turut memperkaya bentuk-bentukan arsitekturnya kita. Nah, faktor budaya itu semakin strategis suatu wilayah, suatu daerah, maka bentuk-bentukan arsitekturalnya itu semakin kaya, semakin ramai, semakin banyak elemen-elemen arsitekturnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Misalnya seperti begini, Bapak Ibu. Misalnya apa tuh? Misalnya di daerah ini, misalnya Bapak kasih contoh kasus saja. Misalnya di daerah Buton. Buton itu kan pada awalnya masyarakatnya itu kan mereka tinggal Buton itu kan letak geografisnya itu kan strategis. Dia sebagai tempat transit para pedagang dari Eropa, Arab, Gujarat, India. Itu kalau mau mengambil rempah-rempah dari mana, ada rempah-rempah ke Ternate, mereka itu transit biasanya di Pulau Buton. Nah, karena letaknya yang strategis itulah sebagai tempat transit para pedagang Eropa, Arab, Cina mungkin. Akhirnya itu turut membentuk budaya Buton. Budaya Buton. Gitu. Jadi budaya Buton itu terbentuk itu dari tadi. Misalnya ada budaya Eropa, budaya Cina, budaya Arab misalnya. Seperti itu. Nah, konsekuensinya apa terhadap bangunan? Apa efeknya terhadap bangunan? Ya, bangunannya rumah tradisional Malige itu misalnya di bubungannya itu ada simbol naga, itu diduga dari Cina. Terus bentuk bangunannya, siluet bangunan tampak depan itu mirip orang sikap sholat. Sholat itu kan kebudayaan Islam, kan budaya Arab Islam. Terus ada simbol ornamen bosu-bosu. Ornamen bosu-bosu itu berasal dari kebudayaan Melayu. Begitu. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Bentuk jendela itu kan rumah tradisional kita kan pada dahulunya kan tidak miskin, tidak ada jendela. Nanti ada kebudayaan Eropa masuk baru terbentuk jendela. Jendela itu kan dari bahasa Portugis, candela. Jadi seperti itu. Sehingga di rumah tradisional itu ada jendela. Nah, faktor budaya itulah yang membentuk arsitektur. Begitu. Bapak Ibu ngerti nggak? Bisa ya? Jadi semakin strategis suatu wilayah, faktor budaya itu masuknya itu semakin mudah sehingga berimbas pada arsitektur juga. Gitu. Dan kalau bangunan ini yang rumah suku Gondo tadi, ya ini kan Babaduga, letaknya dia kan jauh dari letaknya dia kan tidak strategis, ya mungkin dia itu letaknya jauh di tengah hutan atau di tengah gurun sehingga akses budaya masuk ke sini itu sulit, sehingga berpengaruh juga sama bentuk-bentukan arsitekturnya. Gitu. Paham nggak maksudnya Bapak? Bisa ya? Ya. Bisa, Pak. Nah, ini juga misalnya, ini kan akses budaya masuk sulit kan? Kelihatan nggak nih? Iya Pak, kelihatan. Nah, ini kan akses untuk budaya masuk ke sini kan sulit ya? Kan di tengah hutan kan? Jadi Babaduga ini kan lokasinya tidak strategis ya, sehingga akses budaya masuk itu sulit.
Sehingga itu berpengaruh juga sama bentuk-bentukan arsitekturnya. Ya, ngerti nggak maksud Bapak? Ini kan masyarakat apa nih? Masyarakat arkais ya. Jadi mereka masih hidup di, maksudnya masih tinggal di pohon karena akses budaya masuk itu sulit, ya kan? Bisa ya? Nah, sekarang bisa dipahami ya? Coba dibaca Pak Firman, silakan Pak Firman. Rumah tradisional termasuk arsitektur vernakular. Poin pertama, vernakular adaptif dan antisipatif atau sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Poin kedua, arsitektur vernakular bisa dikatakan sebagai arsitektur tradisional, tapi arsitektur tradisional belum tentu vernakular. Oke ya. Suruh baca. Tidak bisa dibuka itu. Panas. Panas. Oke ya, jadi vernakular, adaptif, dan antisipatif sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Adaptifnya tadi terkait apa ini adaptifnya? Terkait apa ya? Misalnya terkait iklim, iya kan? Iya. Tadi yang di Iya. iglo, Lokasi. ya lokasi sesuai dengan aspek-aspek demografi setempat, sesuai dengan potensi bahan materialnya, dia itu sangat adaptif ya, karena metodenya tadi coba tadi, coba salah, coba lagi salah, coba lagi salah, coba lagi salah, sehingga sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus arsitektur vernakular bisa dikatakan sebagai arsitektur tradisional, tapi arsitektur tradisional belum tentu arsitektur vernakular. Ya itu tadi, karena tradisional kan itu yang kemarin kita sudah bahas, dia identik dengan apa ya? Dengan bangsawan. Ya, dengan bangsawan. Arsitektur bangsawan. Arsitektur masyarakat yang punya kedudukan di era kesultanan. Nah, tapi kan ada juga masyarakat bangsawan yang tidak mempunyai kedudukan di era kesultanan atau kerajaan, tapi mereka punya rumah. Sesuai dengan status sosial mereka. Ya, sehingga itu, meskipun kan arsitektur tradisional itu identik dengan arsitektur bangsawan, arsitektur masyarakat bangsawan yang memiliki kedudukan, ya itu arsitektur tradisional itu seperti itu. Nah, di sisi lain kan ada juga masyarakat bangsawan yang tidak punya kedudukan di era kesultanan atau kerajaan, tapi dia punya rumah. Nah, sehingga pernyataan ini muncul. Arsitektur vernakular bisa dikatakan sebagai arsitektur tradisional, tapi arsitektur tradisional belum tentu arsitektur vernakular. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini Bapak ambil materi, Bapak ambil dari Studio Anak Arsi Instagramnya, tapi Bapak kembangkan juga. Terima kasih. Nah, dari sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, Pak. Sedikit ada pertanyaan mengenai masjid apa tadi itu? Masjid Jin ya? Iya, gimana? Silakan. Kira-kira gimana dengan strukturnya itu, Pak? Struktur masjid yang terbuat dari tanah liat itu. Nah, silakan ya. Silakan, ada yang bisa
menjawab pertanyaannya Pak Adi ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau Ini struktur dari bawahnya bagaimana ini? dia menggunakan batu tanah liat yang dikeringkan dengan sinar matahari, Pak, baru diplester. Nah, plesterannya ini agak tebal, Pak. Makanya menjadi satu kesatuan. Jadi bangunannya itu cenderung mengecil ke atas ini. Dari dinding itu ketebalan, anggaplah ketebalan di bawah dia lebih besar dari ketebalan di atas. Kayak Mengerucut. turap ya? Ya, Pak. Kayak turap. Ya, Pak, mengecil ke atas ya. Ya, kayak turap begitu ya. Jadi bentuknya itu kayak turap ya, di bawahnya itu pondasinya kotak begitu kali ya. Begitu ya? Ya, silakan ada yang lain. Ada yang lain? Kalau tampak atasnya ini Pak ada. Ada ya? Tampak atasnya? Tidak ada ya Pak. Oh, di sini Pak tidak ada Pak. Yang silakan yang lain siapa? Silakan ya, kita duga-duga, kita interpretasikan bagaimana struktur bawahnya ini. Ada yang lain, Pak Firman, Pak Basri, Ibu Herlin? Kalau tulangannya mungkin itu pakai kayu mungkin, Pak. Iya, bisa dibahas, bisa jadi. Yang struktur tulangan yang penguatnya itu yang di tengah, Pak. Ini Pak murni dari kayu. bahan tanah liat atau ada bebatuan di dalamnya? Nah, ya pertanyaannya bagus ya. Kalau makanya Bapak sempat menduga kan karakteristik wilayah suatu daerah itu kan berbeda-beda kan. Ada tanahnya itu dia berbatu-batu kayak tanah Alolama ya. Iya Pak. Nah, tahu kan tanah Alolama, tahu Bapak Ibu ya? Tahu Pak. Nah, tanah Alolama itu kan tanah. Tanah. Tapi Iya. dia berbatu-batu kan? Begitu ya? Tanahnya itu dia Betul, Pak. berbatu-batu. Sehingga masyarakat sana kalau bikin pondasi pakai tanah itu. Iya kan? Matikan dulu ya. Nah, kalau Bapak duga, ya ini pondasinya. Kalau kita berkaitan dengan pondasi, kalau Bapak duga ini bentuknya kayak turap. Kayak turap. Nah, pondasinya itu dia berbentuk kotak. Ya, dia berbentuk kotak. Nah, ini tadi yang apakah dia pakai batu? Dia, kalau Bapak duga dia ini berbentuknya pakai batu. Ya. Mungkin sini ada potensi batu. Ya, ada potensi batu juga, dan batunya itu modelnya kayak turap begitu. Modelnya kayak turap. Nah, tahu ya kalau Bapak Ibu bagaimana interpretasinya ini? Iya Pak, karena ini walaupun kita paham di konsep, tapi tetap kita harus memikirkan konstruksinya ya, menyangkut Ya. keselamatan penghuni. Kalau Bapak duga tadi betul kata Pak Adi ya, modelnya begini Pak Adi ya. Begitu Pak Adi ya? Iya, maksudnya dindingnya itu, Pak. Dia mengecil ke atas, Pak. Jadi semua dinding itu memang besar di bawah, seperti talut Ya. lah, Pak. Gitu. Ya, seperti talut begini ya. Iya Ya. kan? Kan tadi kan dibilang kalau kena air hujan, dia luntur toh. Betul Pak. Makanya tadi ada selalu festival untuk menambal itu dengan jerami ya tadi. Iya kan? Ada festival tadi toh untuk Iya, tiap menambal tahun itu itu, dengan Pak. ya per Tiap tahun. tahun pakai Ya, lumpur dia. karena itu kan tanah. Begitu. Ditambal pakai jerami. Jerami itu kan memperkuat apa ya? Memperkuat daya serap air ya. Ya, bahan tambah dinding yang memperkuat daya serap air.
Nah, kalau Bapak duga tadi kalau berkaitan dengan pondasinya Bapak duga seperti ini. Jadi ini kalau menurut Bapak ini pakai batu. Ya, ada pakai batu di sini. Kalau menurut Bapak, ya, pakai batu dia. Mungkin lumpurnya keras, berbentuk batu-batu begitu. Ya, sama kayak tanah alo lama ya. Ya, jadi kalau Bapak duga seperti ini. Kalau Pak Adi duganya seperti apa? Ini kan di daerah gurun dia Pak, daerah pasir. Ya. Jadi yang dipakai itu memang batu, tapi batu buatan Pak, batu semacam batu bata yang dikeringkan dari sinar matahari sendiri tanpa ada pembakaran. Disusun baru dibungkus pakai lumpur Pak. Semua murni lumpur ini. Jadi ini Ya, batunya. betul ya, bagus analisisnya ya. Ya, keren. Bapak juga seperti itu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi tanggapan atau apa? Silakan tanggapannya gimana? Ada tanggapan? Kalau bentuknya ini Pak, apakah dia masuk dalam kontemporer? Apa itu? Bentuk desainnya ini Pak. Bentuk desainnya? Tradisional atau apa ini? Ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Kalau terkait kontemporer, bentuk bangunannya ini apakah termasuk kontemporer atau bagaimana? Nah, bentuknya ini termasuk unik Kalau juga saya ya Pak Pak. kayaknya kontemporer Pak, karena di zamannya itu mereka buat sendiri Pak, sesuai ininya mereka Pak. Ya, kontemporer di era itu kali ya? Iya Iya. betul Pak ya, kayak begitu mungkin Pak. Ya, kontemporer di era itu. Kan kontemporer itu kan kemarin kita sudah diskusikan berasal dari bahasa apa Latin ya, pada saat itu kan. Arsitek kontemporer itu kan arsitektur pada saat itu. Arsitektur pada saat itu, pada saat ini, arsitektur pada saat ini itu. Kalau kontemporer di era sekarang ya arsitektur pada saat ini, arsitektur pada abad 21 ini kan. Kalau ini kan tadi tahun 1200-an kan dibangun? Iya Pak. 1200-an dibangun ini, 1200-an. Ya, kontemporer pada saat itu kali Pak Firman, Pak Basri. Kontemporer pada saat itu. Gitu. Baik. Kalau kontemporer pada saat ini mungkin tidak ya. Mungkin tidak. Banyakkan kotak-kotak Pak. Ya, tapi memang bentuknya unik kan? Iya, Itu betul, kayu-kayu unik. kenapa diletakkan di dinding-dinding? Ya kan, coba apa Ini fungsinya? Terus ya unik saja, sederhana aja bentuknya. Ya, iya, tidak banyak ornamen. Ya, menarik ya. mirip apa? Borobudur ya Pak. Ya, mirip ya. Seperti kastel juga saya lihat. Ya, seperti Saya hanya benteng begitu ya. memikirkan ini konstruksi atapnya gimana kira-kira ini. Ya, tampak atasnya ini gimana ya? Bapak juga enggak Iya. tampak atasnya. Karena ini. takutnya jangan sampai lagi sholat situ konsentrasinya tidak bagus saat sholat. Takut terhadap konstruksi Bisa atapnya. saja itu. Bisa Iya, ya. saja itu, tidak ada atapnya. Ya, betul Pak Yas. Tadi Bapak juga sempat berpikiran begitu pada saat Lagi sholat. videonya ini ya. Ini nanti Iya. roboh bagaimana ya? Bapak sempat apa sih namanya? Mungkin juga tidak ada atapnya seperti Radiasi sinar matahari Masjid sehingga Haram, pada siang hari Masjidil dingin, Haram. masjid Ya, waktu dingin, mereka dan pada sholat malam ini hari bagaimana menjadi ya? hangat. Masjid Agung Jane memiliki ruang utama yang disanggah 90 pilar kayu. Tuh. Masjid ini bisa menampung hingga Nah, ini kalau roboh ini gimana ya? Tapi tadi kayaknya skalanya tuh menakutkan sekali ya. Iya. Tapi kan itu sudah berapa ratus tahun itu ya Pak? Dari Artinya tahun kalau 1200-an dari tadi segi ya. kekuatan sudah tidak diragukan lagi kekuatannya Ya, karena betul. sudah ratusan tahun. Mason
La ni nango misirimu an b'a fɛ ka don an ka denmisɛnnin de bɛ se ka kɛ hali n'o kɛra fitinin de ye o bɛ kɔrɔbalenw dan ni fadenya b'a la. Udah kelihatan ya tampak atasnya. Donc a y'u dan ni dusukolo de ye dusukolo fana ye cɛfarinya dɔ ye. Kalau dibandingkan dengan sekarang ini Pak, sangat Belum hebat. ada yang mana Pak kayaknya, belum ada yang punya drone di sana Pak. Iya ya. Sangat hebat ini desainnya Pak, desainernya. Ni jama farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko denmisɛnninw ka jɛ ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn ni hakili ma baara kɛ dɔrɔn tiɲɛni bɛ caya. Aw yɛrɛ nana aw y'a ye Cuma setengah yang teratapi, Pak. Mɔgɔ ma bana Jadi la. area Cuma depan setengah ya? yang teratapi. Oh. Area depan yang teratapi. Yang Jadi di ya, Terus bika buli ko ni jama farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma bana la o terus bika boli n'importe comment mais an hakili bɛ ɲɔgɔn na mobile bɛ boli. Pakai tangan ya, enggak pakai apa tuh? Cara memplesternya pakai tangan ya, enggak pakai sendok semen. Moto bɛ boli adamadenw yɛrɛ bɛ boli a fɔ an yɛrɛ. Iya ini Pak, wajar kalau Ni masuk gente ke Kormuri atiket. ini Pak. Allah sagon ka Coba ini ada nggak? Jadi memang enggak ada tampilan atasnya ya? kalau JPEG-nya ada, Pak. Mais ni muni bɛ kɛ sisan Eh, mɔgɔw bɛ yɛlɛ kuatnya nin ya. de kan pour ka se ka a sɔrɔ nggak roboh ya? escalier jan tɛ. The building tradition is Sepertinya itu perpetuated by yang the town's masons. keluar-keluar itu Pak, ada kayu keluar itu memang Donc sebagai olu bɛ pijakan. mɔgɔ ɲun kana. Oh, sebagai pijakan, Mun betul nanai. betul ya. Iya. Jadi mereka tidak buat scaffolding apa, Ya. stagger, tidak buat stagger 2009, lagi. the Oh Aga ada ya. Khan Foundation began a major Pada di- restoration of the Jenne Mosque. Betul, di dalamnya ini nggak U bɛ na kelihatan waati ya. min For the past century. caman tun t'o la Wah ada maketnya In ini. order to strengthen kɔnɔ minnu kɛ bɛ ka bili caman tun t'o la. the structure, the layers of mud accumulated over the past century o ɲɔgɔn bɔgɔ bɛ se ka don a baara cogo la. This was a source of great anxiety among the townspeople. An ye kɔni. Ah, ini di dalam tadi ya? U bɛ na Ini di baara dalam min atau di kama. luar? Di dalam ya? Dalam ini Pak, di Kayaknya dalam. di dalam ini Pak, memang tidak Oh iya, iya. teratapi. Jadi berbentuk benteng ya? Iya castle Pak. Ya, betul betul. Bapak baru tahu dia di dalamnya begini ya. Setengah yang teratapi, Pak. Setengah yang teratapi. Betul betul betul. Ya 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 ya. Mirip Masjidil Berarti Haram istilahnya Pak. kayak pintu gerbangnya Luarnya. saja yang teratapi. Iya, Ya, apa tembok-temboknya. polanya ya betul. Ya. Polanya itu kalau bahasa arsitekturnya itu Bapak Ibu intramuros. Intramuros itu polanya di dalam benteng begitu, kayak berpola benteng begitu. Intramuros. U bɛ na baara nin kama. Ya, jadi An fara ka bɔ sudah, ɲɔgɔn na fiyewu. Kama ya seperti itu ya. silamɛya kɔnɔ. O kama Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Bapak baru ingat di terkait Afrika itu di Burkina Faso. Ada arsitek yang dapat piala. Ah, Bapak sudah pernah dengar ini ya? Gimana ya? Arsitek dari Burkina Faso. Bapak, ini Francis Kere. Ini, kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Nah, Francis Kere ini arsitek dari Burkina Faso. Dia dapat penghargaan karena mendirikan ini sekolah ini. Nanti Bapak Ibu nonton di I was internet ya. born in a village called Gando in Burkina Faso. Dia ini arsitek. So I started to be
Dia mendirikan to ini nih. create a Dia building dapat that responds penghargaan the karena best to the mendirikan sekolah ini. climate and to the need of the people, using which is working. What a project like this. Nah, ini juga dari tanah ya. But we also needed to build Karena housing. itu tadi ya, karena kalau Bapak duga tadi itu Bapak Ibu, karena potensi tanah mereka itu, kalau Bapak duga ya, tanahnya itu dia mengandung zat kapur yang tinggi ya. Kalau menurut Bapak, sehingga dia bisa terbentuk menjadi bangunan. Oke, Bapak rasa cukup, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat dan membuat Bapak Ibu terinspirasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.